تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita sampai ayat berapa? Sampai ayat 49. Malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji ayat 50. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. Huruf dzal yang sukun tidak boleh diputus suaranya ya Bapak Ibu. Jadi suaranya harus sambung. Wa idh faraqna, tidak dibaca wa idh faraqna. Ini keliru. Dalam sifat-sifat ilmu tajwid ini keliru ya. Jadi suaranya harus bersambung. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ghin sama ya. Ghin ini tempatnya di mana? Huruf ghin makhrajnya di mana? Di tenggorokan ya, bukan di pertengahan lidah. Kalau di pertengahan lidah bunyinya seperti huruf G. Wa agraqna, ini keliru.
Karena dalam bahasa Al-Quran itu tidak ada makhraj seperti huruf G. Itu tidak ada. Ghin ini tempatnya di tenggorokan. Karena termasuk huruf halqi. Maka cara bacanya wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ayat 50 saja yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Wa idh faraqna bikumul bahra. Dan ingatlah serta ambillah pelajaran ketika kami membelah. Bikum untuk kalian wahai Bani Israel. Apa yang Allah belah untuk Bani Israel? Al-bahra, lautan. Fa'anjaynakum. Lautan yang terbelah itu bagi kalian wahai Bani Israel adalah keselamatan. Fa'anjaynakum, maka kami selamatkan kalian. Tapi bagi Fir'aun, lautan terbelah itu bukan keselamatan, justru kebinasaan. Wa aghraqna ala Fir'aun. Dan kami tenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya. Wa antum tanzurun. Dan kalian wahai Bani Israel benar-benar menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala kalian. Ini bukan kisah, bukan lagi dongeng untuk kalian, tapi ini adalah peristiwa yang kalian saksikan dengan mata kepala kalian. Wa antum tanzurun. Jamaah rahimakumullah, pada ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang nikmat penyelamatan yang Allah berikan kepada Bani Israel dari kezaliman Fir'aun dan tentaranya. Sebagaimana yang Allah firmankan pada ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali Fir'aun. Dan ingatlah ketika kami memberikan nikmat keselamatan kepada kalian min ali Fir'auna, dari Fir'aun dan tentaranya. Saya tegaskan sekali lagi Bapak Ibu untuk diingat-ingat bahwa yang dimaksud Fir'aun itu bukan nama orang, tapi nama kerajaan. Ya, sekali lagi Fir'aun bukan nama orang, tapi nama kerajaan. Sehingga Fir'aun di Mesir dahulu itu tidak hanya satu, banyak. Kemarin ada berapa dinasti? Masih ingat tidak? Ada berapa dinasti? Ada 31 dinasti. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah tinggal di Mesir, berdakwah di Mesir, itu hidup pada dinasti yang keberapa? Ke-16. Pemerintahan siapa? Hyksos. Berkuasa berapa tahun itu? 90 tahun. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu hidup pada dinasti yang keberapa? Yang ke-19, yang saat itu dipimpin oleh Ramses Al-Akbar. Pada dinasti yang ke-19 inilah Bapak Ibu, Fir'aunnya sangat kejam, zalim, dan sangat anti kepada Bani Israel. Mereka memperlakukan Bani Israel dengan cara mempekerjakan Bani Israel secara paksa. Bahkan mereka membunuh anak bayi laki-laki Bani Israel, sebagaimana yang sudah kita pelajari di ayat 49. Ujian demi ujian didapati oleh Bani Israel saat itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah sekian lama Bani Israel mendapati ujian yang sangat besar dalam hidup mereka, mereka dipekerjakan secara paksa, kemudian anak bayi laki-laki mereka dibunuh. Dan cara membunuhnya pun sangat kejam. Masih ingat cara Fir'aun membunuh bayi laki-laki Bani Israel ada berapa? Ada 3. Yang pertama, disembelih. Sebagaimana ayat ini. Yudzabbihuna abna'akum. Kemudian yang kedua, dibiarkan tidak makan. Yang ketiga, ditenggelamkan berulang kali. Makanya azab yang Allah berikan kepada Fir'aun itu adalah berupa penenggelaman, yang akan nanti kita bahas panjang lebar di ayat 50.
Jamaah rahimakumullah, setelah sekian lama Bani Israel mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat keselamatan kepada mereka. Adapun cara Allah menyelamatkan Bani Israel dan membinasakan Fir'aun sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat 50. Caranya Allah membelah lautan, Bani Israel selamat, tapi Fir'aun dan tentaranya binasa. Sebagaimana firman Allah, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan untuk kalian wahai Bani Israel, lalu kami selamatkan kalian, wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya, wa antum tanzurun, dan kalian benar-benar melihat peristiwa tersebut. Sekarang kita masuk kepada tafsir ayatnya. Wa idh faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami membelah untuk kalian al-bahra lautan. Fa anjaynakum, lalu kami selamatkan kalian, wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun. Peristiwa ini terjadi bukan tanpa kronologi Bapak Ibu. Ada kronologi yang melatar belakangi terjadinya peristiwa penenggelaman yang Allah lakukan kepada Fir'aun beserta tentaranya. Peristiwa itu bermula dari Fir'aun yang sebelumnya ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak hanya ingkar, mereka juga zalim, kejam kepada Bani Israel. Bahkan bisa dikatakan mayoritas orang Mesir itu sangat kejam kepada Bani Israel. Dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir disebutkan, orang Mesir itu yang beriman hanya 3. Yang beriman kepada Nabi Musa hanya 3 orang. Yang asli Mesir ya. Yang asli Mesir itu beriman kepada Nabi Musa hanya 3 orang. Selain ahli sihirnya Fir'aun. Kalau ahli sihirnya Fir'aun semuanya beriman ketika sihir mereka kalah dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-A'raf ayat 120 sampai 121. Selain ahli sihirnya Fir'aun, yang beriman kata Ibnu Katsir ada 3 orang. Pertama, istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Namanya siapa? Asia, bukan Aisyah. Kalau Aisyah rumah sakit. Yang pertama beriman itu adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11. Nanti bisa dicek, saya tidak baca ayatnya karena pembahasan kita masih banyak. Kemudian yang kedua, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam adalah laki-laki dari keluarganya Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah Ghafir ayat 28. Ghafir ayat 28. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, seorang laki-laki yang datang dari ujung kota Mesir, ya, yang datang dari ujung kota, kemudian memberikan nasihat kepada Nabi Musa bahwa tadi malam Fir'aun beserta tentaranya berunding untuk membunuh Nabi Musa. Ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 20. Jadi Bapak Ibu, selain ahli sihirnya Fir'aun yang beriman hanya 3 orang. Selebihnya mereka ingkar, tidak hanya ingkar, mereka juga kejam kepada Bani Israel. Maka jemaah rahimakumullah, semakin hari Fir'aun dan tentaranya semakin kejam kepada Bani Israel. Bahkan mereka berlaku sewenang-wenang kepada Bani Israel. Di antara kekejaman yang mereka lakukan kepada Bani Israel adalah Bani Israel dipekerjakan secara paksa. Kemudian anak bayi laki-laki mereka dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya.
Saat itu Nabi Musa dan Bani Israel tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Karena mereka kaum yang lemah saat itu di negeri Mesir. Nabi Musa dan Bani Israel tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Mereka hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membinasakan Fir'aun. Mau melawan tidak bisa. Senjata tidak punya. Ya toh. Kemudian kekuatan tidak punya dan seterusnya. Mereka hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan yang diandalkan oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Maka jamaah rahimakumullah, saat itu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Bani Israel untuk bertawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah Yunus ayat 84 sampai 86. Ayat 84 sampai 86. Setelah Bani Israel diperintahkan oleh Nabi Musa untuk bertawakal, meminta pertolongan kepada Allah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bani Israel berkata, faqalu 'alallahi tawakkalna. Mereka berkata, 'alallahi tawakkalna. Kami hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, lihat, perhatikan, ketika mereka bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan keluar dan Allah berikan kelapangan kepada Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Bani Israel lewat Nabi Musa alaihissalam untuk melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Karena dulu ajarannya sholat itu tidak boleh dilakukan di rumah, harus di dalam tempat ibadah, dan itu dilakukan secara bersama-sama. Tidak boleh sholat di rumah masing-masing. Itu ajaran umat terdahulu. Berhubung mereka saat itu melakukan sholat di luar rumah, di tempat ibadah mereka hidupnya terancam karena akan disiksa oleh tentara-tentaranya Fir'aun, maka Allah perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah Yunus, waja'alu buyutakum qiblah. Jadikanlah rumah-rumah kalian qiblah, sebagai kiblat. Yang dimaksud kiblat adalah tempat sholat. Perhatikan jemaah rahimakumullah. Ketika suasananya genting, keadaannya sulit, apa yang Allah perintahkan kepada Bani Israel? Sholat. Yang Allah perintahkan sholat. Bukan mempersiapkan senjata, bukan latihan ini latihan itu, tidak. Tapi yang Allah perintahkan adalah sholat. Karena memang sholat ini rumus untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebagaimana ayat yang sudah kita bahas, wasta'inu bis-sabri was-salah. Raihlah pertolongan dari Allah bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan salat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi kesulitan, yang beliau lakukan adalah salat. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati satu kesulitan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Maka power of salat ini sangat luar biasa. Saya pernah buat kajian, temanya the power of salat, kekuatan ibadah salat. Tidak mungkin Allah perintahkan kita untuk meraih pertolongan dengan salat kalau salat itu tidak memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya dalam ayat ini rumusnya untuk mendapatkan pertolongan Allah itu, pertama sabar, yang kedua salat. Dengan syarat salat itu dilakukan sungguh-sungguh alias khusyuk. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
mereka yang khusyuk di dalam ibadah salatnya. Salah satu senjatanya sahabat, mereka menang di peperangan Badar. Dan mereka menang dalam peperangan-peperangan besar di zaman Rasulullah SAW. Salah satu senjatanya adalah khusyuk. Karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, raihlah kemenangan, raih pertolongan Allah bis-sabri dengan sabar, was-salah dan salat. Maka jamaah rahimakumullah, ketika Bani Israel dalam keadaan sulit, yang Allah perintahkan kepada mereka adalah tetap melaksanakan sholat walaupun di rumah masing-masing. Maka saat itu Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk melaksanakan sholat. Ketika Nabi Musa sholat bersama kakaknya, siapa nama kakaknya Nabi Musa? Nabi Harun. Ingat, itu bukan adik ya. Sebagian sejarah menyebutnya adik. Ya, itu kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun ini menjadi nabi, rasul atas rekomendasi dari Nabi Musa. Baik. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun melaksanakan sholat di rumahnya, selesai melaksanakan sholat, Nabi Musa berdoa kepada Allah yang diaminkan oleh Nabi Harun. Doanya Allah sebutkan dalam Quran surah Yunus ayat 88 sampai 89. Redaksi doanya yang Allah sebutkan, Rabbana tu'mis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ya Allah, hancurkan hartanya Fir'aun itu. Washdud ala qulubihim, tutup hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Sehingga mereka tidak beriman sampai melihat azab yang pedih. Doanya Nabi Musa ini dikabulkan oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa Nabi Musa? Pertama, Nabi Musa meminta apa? Hartanya Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Ternyata benar jemaah rahimakumullah. Beberapa hari setelah Nabi Musa berdoa, seluruh emasnya orang-orang Mesir, termasuk emasnya Fir'aun, berubah menjadi batu. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Kemudian pada malam harinya, yakni pada malam hari raya orang Mesir, orang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu punya 3 hari raya. Ya. Ketika malam hari raya mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa keluar Bani Israel. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara 52 sampai 68. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi laila. Dan kami wahyukan kepada Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju ke mana? Ke Syam. Dari Syam nanti juga mereka akan berlabuh ke Palestina. Jadi mereka kembali ke tempat asalnya. Karena Bani Israel ini tempat asalnya di mana? Palestina. Nabi Yusuf itu aslinya Palestina. Kemudian dijual kepada Raja Mesir, menjadi menteri di Mesir. Maka nanti Bani Israel ketika mereka keluar dari Mesir, tujuan mereka adalah Syam. Dari Syam nanti mereka akan masuk kepada Palestina. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 52 sampai 68. Dari sini jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya bertawakal, tapi juga harus ada usaha. Seandainya Nabi Musa hanya bertawakal, cukup berdoa kepada Allah, dan Allah menghancurkan Fir'aun beserta tentaranya di Mesir. Tapi ada usaha yang dilakukan oleh Nabi Musa. Apa usahanya? Keluar, hijrah dari Mesir menuju negeri Syam. Saat itu jumlah mereka, kata Ibnu Katsir, ada 600.000 orang. Yang keluar dari Mesir itu ada 600.000 orang, selain anak-anak kecil dan selain binatang ternak mereka. Kemudian menurut keterangan ahlul kitab yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, pada malam keluarnya Bani Israel dari Mesir yang berjumlah 600.000 orang itu jamaah rahimakumullah, pada malam itu Allah mengirimkan angin.
Allah kirimkan angin dan angin itu masuk ke rumah-rumahnya orang Mesir. Angin itu mematikan anak-anak mereka dan binatang ternak mereka. Pada malam itu juga Allah kirimkan angin. Angin itu membuat anak-anaknya orang Mesir meninggal. Bahkan binatang ternak mereka juga mati. Sehingga pada malam itu orang Mesir disibukkan dengan peristiwa tersebut. Mereka tidak tahu kalau Bani Israel sedang keluar. Mereka mau hijrah ke negeri Syam. Termasuk juga anaknya Fir'aun meninggal pada malam itu juga. Sehingga tidak ada rumah dari orang-orang Mesir itu kecuali ada suara tangisan. Karena mereka meratapi anaknya yang meninggal dunia. Kemudian jemaah rahimakumullah, ringkas cerita, Fir'aun dan bala tentaranya mengetahui bahwa Bani Israel sudah tidak ada di Mesir. Ya, mereka sudah keluar. Maka Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Bani Israel. Ya, mereka mengejar Bani Israel dan karena kendaraan yang digunakan oleh Fir'aun ini cukup canggih saat itu ya. Persenjataannya mereka juga cukup kuat ya. Maka Fir'aun dan tentaranya bisa menyusul Bani Israel. Ketika matahari mulai terbit jamaah rahimakumullah, dua kelompok ini saling berhadapan, tapi jaraknya masih jauh ya. Jaraknya masih jauh. Kemudian Bani Israel saat itu ada perasaan cemas, takut. Apalagi di depan mereka ada lautan. Ya, makin takut mereka. Sehingga saat itu orang-orang yang bersama Musa berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Salah satu perkataan mereka, sungguh kami tinggal di Mesir lebih kami sukai daripada mati di tempat ini. Karena tidak ada pilihan bagi mereka kecuali mereka berperang melawan Fir'aun atau tenggelam ke dalam lautan itu. Pilihannya hanya dua itu. Tapi Nabi Musa alaihissalam memberikan harapan besar kepada Bani Israel. Nabi Musa berkata sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara. Kata Nabi Musa, "Kalla inna rabbi sayahdin." Kalla inna rabbi sayahdin. Kalla sesungguhnya kita tidak akan tersusul oleh Fir'aun. Inna ma'iyya rabbi. Sesungguhnya bersamaku ada Allah Subhanahu wa taala. Sayahdin, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam, bahwa kita tidak boleh putus harapan kepada Allah. Meskipun kita berpikir saat itu udah tidak ada jalan keluar, tapi kita tidak boleh putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bisa membelah lautan untuk Bani Israel, bagaimana mungkin Allah tidak bisa membereskan kesulitan kita? Pasti Allah bisa memberikan jalan keluar kepada kita dengan syarat kita yakin dan sabar. Yakin, sabar, insya Allah pertolongan itu akan dekat dengan kita. Jemaah rahimakumullah. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah putus berharap kepada Allah. Baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ketika suasana mulai semakin genting, Bani Israel juga semakin takut. Tapi Nabi Musa saat itu tetap memberikan kabar gembira kepada mereka. Tenang, kata Nabi Musa. Mereka, Fir'aun dan tentaranya tidak akan lagi kembali ke Mesir. Karena Nabi Musa sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Fir'aun itu akan ditenggelamkan. Dan saat-saat mereka takut, mereka khawatir, mereka cemas, saat itulah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Sebagaimana firman Allah, wa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Dan kami wahyukan kepada Musa anidrib bi'asakal bahar, untuk memukulkan
tongkatnya ke lautan. Dan kisah ini banyak disebutkan dalam berbagai macam surah. Maka kata ulama, kisah yang paling banyak diceritakan oleh Al-Quran itu adalah kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Ya, di surah Al-Baqarah ada ini. Ya, toh. Nanti masuk surah Al-A'raf ada juga. Masuk surah Yunus ada lagi. Jadi kisah yang paling banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran itu adalah kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Saat itu Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Wa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Maka Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke lautan. Dengan izin Allah, lautan itu terbelah. Bukan dengan tongkatnya Nabi Musa. Dengan izin Allah, lautan itu terbelah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wa idh faraqna bikumul bahra. Dan ingatlah ketika kami membelahkan lautan untuk kalian wahai Bani Israel. Menurut keterangan Ibnu Katsir yang beliau kutip dari berbagai macam sumber, ya, lautan itu terbelah sebanyak 12. Jadi belahannya ada 12. Karena jumlah suku Bani Israel itu ada 12. Sebab anaknya Nabi Yakub ada berapa? Ada 12. 10 dengan istri pertama, 2 dengan istri yang kedua. 10 dengan istri pertama, 2 anak dengan istri yang kedua. Baik. Maka menurut keterangan Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya disebutkan lautan itu terbelah sebanyak 12. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika lautan itu terbelah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin panas sehingga tanah dari lautan yang terbelah itu kering, mudah dilewati oleh Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa anjaynakum. Maka kami selamatkan kalian wahai Bani Israel. Bani Israel menyeberang lautan itu. Dengan sangat mudah mereka menyeberang lautan. Ketika semua mereka sudah melewati lautan dan mereka sudah ada di daratan saat itu, Nabi Musa ingin memukulkan tongkatnya kembali supaya Fir'aun tidak bisa nyebrang. Tapi Allah berfirman, "Watsrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun." Dalam Quran surah Ad-Dukhan. "Watsrukil bahra rahwa." Biarkan lautan itu seperti ini kata Allah. Biarkan dia terbelah. Innahum jundum mughraqun. Sesungguhnya mereka Fir'aun dan tentaranya jundum mughraqun, akan ditenggelamkan. Maka Nabi Musa alaihissalam membiarkan laut itu terbelah. Lalu Fir'aun masuk. Ya, mereka menyusul Bani Israel. Ketika Fir'aun ada di tengah-tengah lautan, dia masih sempat sombong Bapak Ibu. Dia berkata, lihatlah bagaimana lautan ini terbelah supaya saya bisa menyusul budak-budakku yang pergi dari negeriku. Wah, masih sombong dia. Kemudian setelah Fir'aun dan tentaranya ada di tengah-tengah lautan, saat itulah Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Maka sebagaimana ayat ini, wa aghraqna ala Fir'aun. Dan kami tenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Tidak ada satupun di antara mereka yang selamat. Tidak ada. Karena semua orang-orang yang kuat, Fir'aun dan tentara-tentaranya itu mengejar Nabi Musa dan mereka semuanya tenggelam. Maka sejak saat itu Bapak Ibu, Mesir dikuasai oleh wanita. Karena wanita-wanita mereka nikah dengan orang biasa. Jadi istri-istri mereka nikah dengan orang biasa. Sehingga sejak saat itu Mesir dikuasai oleh wanita. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang selamat. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengazab Fir'aun. Ketika Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu Fir'aun berkata, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Imannya sudah terlambat. Maka jangan sampai kita ini punya kebaikan yang terlambat, punya taubat yang terlambat sebagaimana taubatnya
Fir'aun. Innallaha la yaqbalu taubatan, innallaha yaqbalu taubatan ma lam yugharrir, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba ma lam yugharrir, selama nyawa itu belum ada di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, taubat tidak lagi diterima. Sebagaimana taubatnya Fir'aun. Maka saat itu taubatnya Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum tandurun, dan kalian wahai Bani Israel benar-benar melihat peristiwa tersebut dengan mata kepala kalian. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Itu punya musuh Fir'aun. Nah, dia berdoa Nabi Musa kepada musuhnya. Doanya itu menghancurkan Fir'aun. Nabi Musa punya musuh Fir'aun. Tapi Fir'aun ini mengakui kekalahannya ketika dia ingin tenggelam. Beda dengan Fir'aunnya Nabi Muhammad. Siapa Fir'aunnya Nabi Muhammad? Abu Jahal. Abu Jahal itu ketika ingin dipenggal kepalanya oleh Ibnu Mas'ud, dia masih berkata, Bapak Ibu, bilang kepada Muhammad, saya musuh dia di dunia dan di akhirat. Wah, ini baru pahlawan. Pahlawan keburukan. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa bertaubat, mengaku, ya kalah dia. Kami beriman sebagaimana imannya Bani Israel. Baik. Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Fir'aun itu dihancurkan hartanya dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada orang yang bermusuhan dengan kita, tidak baik dengan kita, tapi orang itu adalah orang muslim? Apakah boleh kita mendoakan tidak baik? Tidak boleh. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini adalah mendoakan orang kafir yang kejam kepada umat Islam. Itu boleh kita doakan mereka hancur, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim pernah mendoakan orang-orang kafir. Kata Rasulullah, semoga rumah mereka dan kuburan mereka nanti dipenuhi dengan api. Gara-gara mereka ini kita telat melaksanakan sholat asar. Artinya apa? Boleh mendoakan orang kafir yang kejam terhadap Islam, yang memerangi Islam. Adapun sesama muslim, tidak boleh kita mendoakan yang jelek. Kata Rasulullah, doakanlah saudaramu kebaikan. Karena apabila kamu mendoakan saudaramu kebaikan, niscaya kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.